Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan regulasi dan antitrust. Kemudian juga akan membahas tadi kasus tentang PT Yamaha dan PT Honda yang pernah terjadi di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Diki Kurniawan, kemudian saya sendiri Rafiq Zainur Rosyadi, ada Rizky Hoirul Ihwan, Erika Damayanti, dan Rosa Fitri. Yang pertama yaitu regulasi. Regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya. Dalam regulasi bisnis ada beberapa jenis, di antaranya yaitu ada regulasi perlindungan konsumen, regulasi perlindungan merek, dan yang akan kami bahas yaitu regulasi larangan praktek monopoli bisnis, karena terkait dengan studi kasus yang akan kami bahas juga nantinya. Untuk mengendalikan praktik-praktik monopoli tersebut, maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang kegiatan bisnis yang tidak sehat. Maka, dengan begitu akan terciptanya keseimbangan dan kestabilan antara kepentingan pengusaha dan konsumen. Beberapa hal yang dilarang dalam regulasi ini. Jadi ada beberapa hal yang dilarang dalam regulasi larangan praktek monopoli bisnis. Yang pertama yaitu pengusaha dilarang memonopoli produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa. Yang kedua, pelaku usaha baik itu perorangan atau organisasi hanya boleh maksimal menguasai 50% pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, pelaku bisnis akan dinyatakan melakukan praktik monopoli jika produk yang dijual tidak memiliki substitusi atau pengganti atau pengusaha lain tidak dapat bersaing. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan dibuatnya larangan praktik monopoli bisnis, yaitu yang pertama, untuk menciptakan ekosistem perekonomian yang kondusif dengan menciptakan aturan persaingan bisnis yang sehat. Yang kedua, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang keempat, untuk mencegah praktik-praktik monopoli pasar dan iklim bisnis yang tidak sehat. Next. Selanjutnya ada kebijakan antitrust. Kebijakan antitrust adalah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menjaga agar perusahaan tidak memonopoli pasar yang mereka miliki. Tujuan lainnya yaitu untuk memelihara tingkat persaingan yang wajar dalam perekonomian. Di Indonesia sendiri, antitrust menggunakan istilah persaingan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU Antitrust digunakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh perusahaan besar, merger, dan akuisisi yang akan memperkuat monopoli. Pelanggaran atau dugaan terhadap pelanggaran antitrust diatasi dengan cara yang pertama, pembubaran dan pelepasan, yang kedua keputusan, dan yang ketiga surat keputusan perjanjian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus kartel sepeda motor PT Yamaha dan PT Honda. Kartel adalah suatu hubungan adanya kerjasama antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam hal melakukan produksi barang serta memasarkannya yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Next. Kecurigaan KPPU. KPPU mencurigai PT Honda dan PT Yamaha telah melakukan kartel pada pasar sepeda motor karena kedua perusahaan telah menguasai 97% pasar. Atas inisiatif tersebut, KPPU berhak melakukan penyelidikan atas perkara tersebut dalam ranah persaingan usaha. Kemudian investigator yang ditunjuk oleh KPPU menemukan pergerakan harga beriringan antara Honda dan Yamaha. PT Honda dan PT Yamaha melakukan kartel skuter Matic
110 cc sampai dengan 125 cc. Harga yang seharusnya kisaran 8 juta meroket menjadi 14 sampai 18 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu PT Honda dan PT Yamaha mengajukan pembelaan. Di antaranya yang pertama, menolak tuduhan telah membuat perjanjian mengenai penetapan harga. Yang kedua, tim investigator tidak pernah melakukan survei pada pasar yang bersangkutan untuk produk skuter Matic 110 cc sampai 125 cc. Yang ketiga, tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh investigator yang membuktikan bahwa PT Honda dan PT Yamaha telah melanggar pasal 5 ayat 1 UU Persaingan Usaha. Akan tetapi, pembelaan yang diajukan Honda dan Yamaha ditolak karena berdasarkan alat bukti terdapat kesesuaian antara fakta pertemuan di lapangan golf antara Presiden Direktur PT Honda dengan PT Yamaha, komunikasi surat elektronik Presdir PT Yamaha kepada bawahannya untuk mengikuti harga dari PT Honda, serta bukti analisis penetapan harga, sehingga adanya perbuatan penetapan harga tersebut benar terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan putusan KPPU nomor 04 /KPPU strip Romawi 1 strip 2016, KPPU menyatakan PT Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT Astra Honda Motor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dan dikenakan denda masing-masing kepada PT Yamaha sebesar 25 miliar rupiah dan 22 miliar 500 juta kepada PT Honda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tarif impor di Indonesia. Next. Tarif impor atau import tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang impor. Tarif biasanya dibebankan sebagai persentase dari harga barang impor. Alternatifnya, tarif dipungut sebagai biaya tetap untuk setiap unit barang yang diimpor. Penerapan tarif impor berpengaruh terhadap peningkatan surplus produsen sekaligus peningkatan penerimaan pemerintah. Akan tetapi, di sisi lain menyebabkan berkurangnya surplus konsumen. Kebijakan tarif impor dapat menurunkan kesejahteraan konsumen dan sebaliknya akan meningkatkan kesejahteraan produsen. Next. Pembebanan tarif terhadap suatu komoditi atau barang dapat mempunyai dampak atau efek terhadap perekonomian suatu negara, terkhusus terhadap pasar barang tersebut. Beberapa macam dampak atau efek tarif tersebut adalah yang pertama, dampak terhadap harga atau price effect menyebabkan harga barang di dalam negeri tersebut naik. Kemudian, dampak yang kedua yaitu terhadap konsumsi atau consumption effect, di mana menyebabkan jumlah barang yang diminta di dalam negeri menjadi berkurang. Kemudian, dampak yang ketiga adalah dampak terhadap produksi, di mana pengenaan tarif dapat meningkatkan jumlah produksi yang ada di dalam negeri. Dampak yang terakhir atau yang keempat yaitu dampak terhadap redistribusi pendapatan, yang di mana pendapatan yang diterima pemerintah akan meningkat. Juga adanya ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen di dalam negeri kepada produsen di dalam negeri. Next.
Sebagai contoh, di Indonesia, negara Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor beras. Hal ini dikarenakan produksi beras nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik, sehingga masih melakukan importasi beras. Diperlukan instrumen untuk membatasi impor beras berupa kebijakan tarif impor yang sesuai agar tidak merugikan kesejahteraan para pelaku ekonomi perdagangan beras, khususnya produsen. Harga beras di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah stok beras di Indonesia, permintaan beras di Indonesia, jumlah impor beras yang masuk ke Indonesia, harga beras dunia, tarif impor beras, serta harga beras tahun sebelumnya. Tarif impor beras ini diketahui memiliki pengaruh secara simultan terhadap penawaran, permintaan, dan harga beras di Indonesia, di mana penerapan kebijakan tarif impor berpengaruh negatif terhadap permintaan beras, serta berpengaruh positif terhadap penawaran dan harga beras. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.